Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan Anda, edisi Kamis 26 November 2020, yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya dan teraktual bersama saya Amirullah Afif. Kabar pertama datang dari tepi barat. Tentara penjajah Israel menghancurkan belasan rumah dan infrastruktur milik warga Palestina di lembah Yordania. Tindakan rasis tersebut bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari tanah miliknya sendiri. Hingga saat ini, ratusan orang Palestina tidak mempunyai tempat tinggal akibat penjajahan yang dilakukan Zionis Israel. Berikut berita selengkapnya. Tentara penjajah Israel pada hari Rabu 25 November 2020 kemarin menghancurkan 15 rumah dan infrastruktur milik warga Palestina di tepi barat. Seperti yang dilansir oleh laman situs Arabi21.com, penghancuran ini dilakukan dengan dalih bangunan tersebut tidak memiliki izin bangunan. Koordinator Perlawanan Rakyat Palestina, Latif Jabor, menyatakan bahwa bulldozer milik militer penjajah Israel menyerbu sejumlah kawasan tempat tinggal di Gunung Hebron Khalil, bagian selatan tepi barat. Bulldozer tersebut lalu menghancurkan rumah-rumah dan sejumlah infrastruktur Palestina. Jabor menjelaskan bahwa militer penjajah Israel menghancurkan 4 rumah dan 6 infrastruktur yang terdiri dari unit kesehatan dan kandang ternak warga di kawasan tempat tinggal Al-Rikaz, Al-Mufaqarah, Tawana, dan Hilbert Ad-Dabar. Jabor mengecam tindakan keji ini dan menilai bahwa hal tersebut bertujuan untuk mengusir warga dan merampas wilayah tersebut demi proyek pemukiman Israel. Penjajah Israel melarang orang-orang Palestina mendirikan bangunan di zona C tanpa izin. Zona ini merupakan wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kontrol penjajah Israel. Menurut kesepakatan Oslo II yang ditandatangani oleh otoritas Palestina dan penjajah Israel pada tahun 1995, bahwa tepi barat dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu zona A, zona B, dan zona C. Zona C mencakup 61% dari luas tepi barat. Berdasarkan data yang dimiliki oleh PBB, sejak awal tahun 2020, otoritas penjajah Israel menghancurkan 689 bangunan di tepi barat, termasuk di bagian timur Al-Quds, dan mengusir serta membuat 869 warga Palestina tidak memiliki tempat tinggal. Beranjak ke kabar selanjutnya, salah satu liputan kantor berita Turki menjelaskan tindakan keji penjajah Israel. Liputan ini memperlihatkan tentara penjajah Israel menyerang mobil ambulans yang sedang membawa orang Palestina yang terluka. Penyerangan ini ditujukan untuk menangkap paksa korban luka tersebut. Tentara penjajah Israel menyerang mobil ambulans Palestina di daerah bagian utara lembah Yordania, bagian timur tepi barat, seperti yang dilansir oleh laman situs Anadolu Turki, Rabu 25 November 2020. Penyerangan ini dilakukan untuk menangkap seorang korban luka dalam demonstrasi menentang kebijakan Tel Aviv dan proyek perluasan pemukiman di tepi barat. Peristiwa yang terjadi pada Selasa 24 November 2020 kemarin ini terekam oleh reporter kantor berita Anadolu Turki. Nampak dalam video tersebut upaya tentara penjajah Israel menyerang ambulan milik Asosiasi Bulan Sabit Merah Palestina dan menangkap korban yang berada di dalam mobil ambulans. Tentara penjajah Israel menangkap secara paksa seorang korban dari dalam mobil ambulans tanpa memperdulikan kondisi kesehatannya. Tidak hanya itu, penjasukan penjajah Israel juga menyerang salah seorang petugas medis yang saat kejadian menghadang upaya penculikan korban kejahatan Israel itu. Namun syukurnya, upaya penghadangan yang dilakukan pasukan Israel untuk menculik korban luka tersebut berakhir gagal. Ambulan langsung bergerak cepat meninggalkan gerombolan pasukan Israel yang datang. Beralih ke kabar berikutnya, Netanyahu instruksikan agar mempertimbangkan penutupan perlintasan yang berhubungan dengan tepi barat dan jalur Gaza. Instruksi ini keluar pasca peningkatan besar jumlah orang Palestina yang terpapar virus corona. Dalam beberapa hari terakhir, angka pengidap virus corona di Palestina terus alami peningkatan. Perdana Menteri penjajah Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 25 November 2020 menginstruksikan untuk mempertimbangkan menutup perlintasan-perlintasan dengan wilayah otoritas Palestina, seperti yang dilansir oleh laman situs aa.com.vr Rabu 25 November 2020. Netanyahu berdalih penutupan dilakukan akibat peningkatan besar jumlah warga Palestina yang terpapar virus corona. Kantor Perdana Menteri penjajah Israel menyatakan keputusan ini disampaikan dalam pertemuan untuk membahas pengetatan langkah-langkah terkait penerapan pembatasan dengan tujuan menghentikan penyebaran virus corona di wilayah Palestina terjajah, yang dilaksanakan pada hari Rabu 25 November 2020 kemarin. Dalam beberapa hari terakhir, tercatat peningkatan pesat jumlah penderita virus corona di tepi barat dan jalur Gaza. Menteri Kesehatan Palestina mengumumkan bahwa 1.946 orang telah didiagnosis mengidap virus corona. Jika keputusan penutupan perlintasan-perlintasan diberlakukan,
maka ratusan ribu orang Palestina dari tepi barat yang bekerja di wilayah Palestina terjajah akan merasakan pengaruh dari kebijakan penutupan tersebut. Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam acara Kabar Palestina Terkini. Saya, Amirullah Afif, mewakili kru KNRP yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.